Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak pintar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat selalu ya. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Hari ini kita akan belajar tentang hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu. Simak video ini baik-baik ya. Selamat menyaksikan. Jarak adalah batasan panjang berdasarkan satuan panjang tertentu yang diukur melalui periode waktu tertentu. Sedangkan jarak tempuh adalah panjang jalan yang diukur dari titik berangkat sampai ke titik tujuan. Satuan yang digunakan untuk menyatakan jarak adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Catatannya, setiap turun satu tingkat, maka kita kalikan dengan 10. Sedangkan setiap naik satu tingkat, maka kita bagi dengan 10. Contoh, 3 kilometer sama dengan titik-titik meter. Kilometer ke meter itu naik apa turun? Kilometer ke meter adalah turun. Turun berapa tingkat? Turun 3 tingkat. Jadi, kilometer ke meter kita kalikan dengan 1000. Kenapa? Karena turun satu tingkat, maka kita kalikan 10. Jika turun 3 tingkat, maka kita kalikan 1000. Jadi, 3 kali 1000 sama dengan 3000. 3 kilometer sama dengan 3000 meter. 7.000 meter sama dengan titik-titik kilometer. Meter ke kilometer adalah naik 3 tingkat. Jika naik 1 tingkat, maka dibagi dengan 10. Apabila naik 3 tingkat, maka kita bagi dengan angka 1000. Jadi, 7.000 dibagi 1000 sama dengan 7. 7.000 meter sama dengan 7 kilometer. Kecepatan adalah laju perjalanan pada periode yang ditentukan sebagai satuan ukuran. Adapun satuan kecepatan, misalnya kilometer per jam, meter per detik, meter per menit, dan sebagainya. Artinya, dari 1 kilometer per jam adalah bahwa jarak 1 kilometer dapat ditempuh dalam waktu 1 jam. Contoh, 30 kilometer per jam sama dengan titik-titik hektometer per jam. Kilometer ke hektometer turun berapa tingkat? Karena turun satu tingkat, maka 30 kita kalikan dengan 10. Jadi 300 hektometer per jam. Contoh yang kedua, 4.200 meter per jam sama dengan titik-titik dekameter per jam. Caranya, meter ke dekameter adalah naik satu tingkat. Jadi kita bagi dengan 10. 4.200 dibagi 10 sama dengan 420. Jadi 4.200 meter per jam sama dengan 420 dekameter per jam. Hubungan jarak, waktu, dan kecepatan. Salah satu masalah yang berhubungan dengan jarak, waktu, dan kecepatan yaitu perjalanan saat kita berkendara. Jarak merupakan jauhnya perjalanan yang ditempuh dari keberangkatan menuju ke tempat tujuan. Waktu berhubungan dengan waktu keberangkatan, waktu istirahat, dan waktu tiba di tempat tujuan. Sedangkan kecepatan waktu yang diperlukan untuk menempuh jarak tertentu. Antara jarak, waktu, dan kecepatan selalu ada hubungannya. Rumus jarak, kecepatan, dan waktu. Kita gunakan rumus segitiga Jokowi. J untuk jarak, K untuk kecepatan, dan W untuk waktu. Untuk mengingatnya, maka kita gunakan rumus Jokowi, yaitu jarak, kecepatan, dan waktu. Untuk mencari jarak, maka rumusnya K kali W, kecepatan dikali waktu. Untuk mencari kecepatan, maka rumusnya J per W, jarak dibagi waktu. Untuk mencari waktu, maka rumusnya J per K, jarak dibagi kecepatan.
Untuk memahami apa yang sudah Bu Zaria terangkan, maka di sini Bu Zaria sudah menyiapkan 3 contoh soal yang berbeda. Contoh soal yang pertama, seorang pelari menempuh jarak 180 km dengan waktu 9 jam. Maka kecepatan rata-rata pelari tersebut berlari adalah titik-titik kilometer per jam. Untuk menyelesaikan soal, maka kita perlu mencari apa yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui, seorang pelari menempuh jarak 180 km, jadi jaraknya adalah 180 km. Dengan waktu 9 jam, jadi waktunya adalah 9 jam. Yang ditanyakan adalah, maka kecepatan rata-rata pelari tersebut berlari adalah, jadi yang ditanyakan adalah K atau kecepatan. Jadi, untuk mencari K, maka rumusnya adalah J per W, jarak dibagi waktu. Berapa jaraknya? Jaraknya diketahui 180. Jadi, 180 dibagi 9 adalah 20. Satuannya adalah kilometer per jam. Kita sesuaikan dengan apa yang ada di dalam soal. Soal yang kedua, sebuah sepeda motor melaju dengan kecepatan 80 km per jam selama 15 menit. Maka jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah titik-titik kilometer. Yang diketahui adalah kecepatan 80 km per jam. Jadi yang diketahui adalah K, 80 km per jam. Selama 15 menit, waktu yang diketahui, waktunya 15 menit. Maka jarak yang ditempuh sepeda motor tersebut adalah, yang ditanyakan adalah jaraknya. Jadi untuk mencari jarak, maka rumusnya K dikali W, kecepatan dikali waktu. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita harus menyamakan satuannya terlebih dahulu. Misalkan kecepatan yang diketahui adalah dalam bentuk kilometer per jam, sedangkan waktu yang diketahui dalam bentuk menit. Jadi, menit harus kita rubah dalam bentuk jam. 15 menit sama dengan 1/4 jam atau 0,25 jam. Jadi, untuk menyelesaikan soal seperti ini, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Jadi, jarak sama dengan K dikali W. 80 dikali 0,25 sama dengan 20, satuannya adalah kilometer. Soal yang ketiga, ayah mengendarai mobil ke rumah nenek yang berjarak 30 km dari rumah. Ayah berangkat pada pukul 10 pagi. Jika ayah mengendarai mobil dengan kecepatan 45 km per jam, pada pukul berapa ayah tiba di rumah nenek? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus mencari apa yang diketahui. Yang diketahui adalah J atau jaraknya sepanjang 30 km. Kecepatan 45 km per jam. Yang ditanyakan adalah waktu. Rumus untuk mencari waktu adalah J per K, jarak dibagi kecepatan. Jaraknya adalah 30, kecepatannya 45. Jadi 30 dibagi 45. Untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita harus menyederhanakannya. 30 dan 45 sama-sama bisa dibagi dengan angka berapa? Ya, bisa dibagi dengan angka 15. 30 dibagi 15, 45 dibagi 15. Jadi 2/3 jam. Karena yang ditanyakan adalah dalam bentuk menit, maka kita ubah 2/3 dikali 60 sama dengan 120 dibagi 3 sama dengan 40 menit. Jika ayah berangkat pukul 10 ditambah 40 menit, maka ayah akan tiba di rumah nenek pada pukul 10.40.
Terima kasih telah menyaksikan video dari awal sampai akhir. Semoga apa yang Bu Saria sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.